Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an bi'ibadika as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. على أقوى من ذلك أصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين صالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما كتب ويكتب العابدين ودهر الجاهلين. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب جنبنا الزلل. اللهم افتح على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الشرف والكرامة. اللهم إنا نتوب من حولي وقوتي لا حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورضيت بالله ربا وبالاسلام دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Nah, kitab semua kan yang baru ya? Kepikiran kitab semua. Apa yang nggak punya kitab saja? Risma belum punya. Mana Risma? Mana kitabnya? Belum beli. Allah. Dia nggak usah beli, dia udah hafal. Masa beli dia udah hafal. Apa lagi udah? Hafalnya apa nggak beli? Lingkungan nawarin. Beli ya? Yang nggak punya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil muttasil lil musannif rahimahullah ta'ala wa bi 'ulumikum amin. Al-Thamin an Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ismuhu Abdullah bin Uthman, dari sahabat Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Siddiq, apa Siddiq artinya? Yang meyakini, yang membenarkan itu namanya Siddiq. Ada Shadiq, ada Siddiq. Sirah mubalaghahnya itu Siddiq. Wasmuhu, namanya Sayyidina Abu Bakar itu siapa? Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'd ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhu. Beliau, wa huwa, beliau, dia, wa abuhu, dan bapaknya, wa ummuhu, dan ibunya, sahabat, adalah seorang sahabat. Jarang orang yang sekeluarga sahabat, jarang. Di antaranya yang ini Sayyidina Abu Bakar. Beliau namanya Abdullah. Bapaknya namanya Utsman, sahabat. Ibunya sahabat juga, sahabiyah. Anaknya Sayyidah Asma, sahabat juga, sahabiyah. Mantunya, siapa mantunya? Sayyidina Abdullah bin Zubair, sahabat. Sayyidina Zubair, sahabat. Jadi Sayyidina Abu Bakar punya anak namanya Sayyidah Asma, Sayyidah Aisyah,
Sayyidah Aisyah itu ya jadi istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah punya saudari perempuan namanya Sayyidah Asma. Beliau nanti yang bakal nganterin makanan yang kemarin yang terjawab soal pada salah tuh. Iya. Karet siapa yang nganterin makanan ke Gua Hiro? Ke Gua Hiro, ke Gua Tur. Sayyidah Asma. Nikah dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair punya ayah namanya Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, sahabat. Bisa saling besan. Sayyidina Abdullah bin Zubair nanti yang akan menjadi khalifah kelima atau enam. Khalifah, intinya jadi khalifah di Mekah, menandingi kerajaan Yazid. Beliau meninggalnya tragis. Salah seorang sahabat yang meninggalnya tragis. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Zubair. Menantunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggalnya disalib. Mayatnya, jenazahnya digantung di pintu Ka'bah. Sayyidina Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang bunuh itu hafal Quran. Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran. Cinta ulama. Tapi suka bunuhin orang. Hobinya membunuh. Nanti bayangin. Hobi membunuh. Nanti hobi mancing. Hobi mancing. Hobi main bola. Hobinya bunuh orang. Nggak senang. Terus habis itu pakai baju hitam. Coba dah bunuh dah coba. Ya mati dia. Hobi Hajjaj bin Yusuf. Bahkan dia pengen membunuh semua sahabat Nabi yang tersisa. Salah satunya itu Sayyidina Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Sebelum dibunuh dilemparin batu pakai manjanik. Manjanik itu ketapel gede yang raksasa rumahnya. Hancur kota Mekah sama dia. Ka'bah pada porak-poranda sama Hajjaj bin Yusuf. Jahat bukan main dia. Hajjaj. Jadi orang hafal Quran atau orang banyak ilmu belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Paling bagus sih orang benar hafal Quran juga benar dan bagus deh tuh. Memang orang hafal Quran, orang punya ilmu, kadang belum tentu benar. Nasallallahu al-afwa. Kita sih pengennya bener juga, ilmunya ada. Hafal Quran juga, masya Allah deh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa beliau, wa abuhu dan bapaknya, wa ummuhu dan ibunya, sahabatun, seorang sahabat. Mereka sahabat semua. Bayangkan, jarang yang sahabat semua. Sayyidina Umar, bapaknya bukan seorang sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina siapa lagi? Ya banyak para sahabat-sahabat, bapaknya bukan sahabat. Bapaknya orang kafir. Bahkan bapaknya ada yang munafik. Iya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapaknya orang munafik, gembongnya orang munafik. Anaknya sahabat. Anaknya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala, beliau berkata, nazartu ila aqdamil musyrikin. Aku melihat kepada kaki orang-orang musyrik. Nazartu ila aqdamil musyrikin. Aku melihat kaki orang-orang musyrik. Beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ngumpet di goa Tur. Wa nahnu fil ghar, sedangkan kami sedang berada di goa. Ghar. Kalau ghar itu goa yang kecil goanya. Muat 2 orang doang itu namanya ghar. Kalau kahfi, ada surat Al-Kahfi, itu kahfun goa juga cuma gede goanya. Bisa muat 300 orang mungkin. Ya, itu namanya bedanya kahfun sama
Ghor. Bukan gelanggang olahraga remaja, bukan. Itu beda lagi. Gor itu namanya. Buat main tenis, buat main apa? Badminton, buat main padel. Buat main padel. Wahum ala ru'usina, mereka ala ru'usina ya di hadapan kami. Ala ru'usina itu di atas kepala kami. Jadi mungkin ngumpetnya sambil jongkok. Ngumpet sambil jongkok, melihat ada kaki kelihatan. Di sini kali ini ngumpet jongkok, kakinya kelihatan. Harusnya sih kelihatan juga, andai kan kaum musyrik melihat gini ngelongok, kelihatan kakinya Nabi Sallallahu Alaihi. Incar kepalanya dihargai, kasih bounty, bounty, kasih harga. Siapa yang bisa menemukan hidup atau mati, life or death, nanti dikasih hadiah 1000 onta, kalau nggak salah 100 onta, banyak dah yang nemuin Abu Bakar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngumpet di Goa Thur, kelihatan harusnya, cuma kagak ngelongok. Dhanul hamama wa dhanul ankabut ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Sudah burdah. Siapa yang hafal burdah? Nah, ini doang yang hafal burdah. Dhanul hamama wa dhanul ankabut ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Wahum ala ru'usina, mereka ada di kepala kami. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lau anna hadahum, kalau seandainya seorang mereka nazara tahta qadamaihi la absarana, nazara melihat, tahta ke bawah, qadamaihi kaki mereka, la absarana niscaya mereka menemukan kami. Ya ketahuan deh. Faqala, maka beliau bersabda, ma dhannuka ya Aba Bakrin radhiyallahu anhu bisnaini Allahu thalithuhuma, apa yang engkau kira wahai Abu Bakar dengan dua orang, bitnaini dengan dua orang, Allah thalithuhuma, sedangkan Allah yang ketiga. Sedangkan Allah yang ketiga, maksudnya diawasi oleh Allah Subhanahu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bakal itu dia. Ini maksudnya apa? Ini kan babnya bab apa ini? Bab yakin dan tawakal. Dan tawakul atau tawakal. Ya udah, orang begitu mau gimana? Nanti kita udah serahin. Sayyidina Abu Bakar udah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah tinggal serahin sama Allah. Kalau emang harus kelihatan, ya udah kelihatan dah. Tapi udah pasrah. Jadi kalau udah pasrah, udah Allah yang turun tangan. Allah yang turun tangan. Muttafaqun alaihi. At-tasi' an ummil mu'minin Ummi Salamah wa ismuha Hindu bintu Abi Umayyah, Hindun bintu Abi Umayyah, Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adhlima aw udhlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud, Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanid sahihatin. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih wa hadza lafzu Abi Dawud. Abi Dawud. Baunya panjang. Abi Dawud. Di situ baunya ada berapa? Hah? Di situ baunya ada satu atau dua? Satu. Domahnya ke atas atau ke bawah? Bawah. Setaunya ada itu.
Hadis berapa? 82 ya. Abu Dawud harusnya wawunya 2 ya. Tapi wawunya diambil, dipindahin. Tidak panjang wawunya. Dari Sayyidina Ummu Salamah. Siapa namanya Ummu Salamah? Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Hindu bintu Abi Umayyah. Sini Hindu. Hudzaifah al-Makhzumiyah. Hindun namanya siapa? Hindun bintu Abi Umayyah. Hudzaifah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau idza kharaja, apabila keluar, min baitihi, dari rumahnya, qala, beliau berkata, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla, dengan nama Allah aku berserah diri. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah itu maksud aku berlindung atau hasan. Bismillah muta'allaqnya ke fi'il mahdzuf. Iya. Udah diajarin belum? Diajarin enggak? Belum diajarin. Belum diajarin muta'alliq belum. Jadi kan bismillah. Kalau dzaraf tuh dia ada ta'alluqnya. Harful jar ada ta'alluqnya. Ta'alluq tuh hubungannya dengan fi'il mana. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kenapa dengan menyebut nama Allah? Saya makan. Iya, tapi saya makannya nggak disebutin. Dihapus. Bismillah saya minum. Dia nggak bilang saya minum kan? Dia bilang bismillah doang kan? Harusnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya kayak ta'alluq nih, contoh ta'alluq. Dengerin. Contoh ta'alluq misalnya. Fil baiti, di rumah. Siapa yang di rumah? Fil masjidi, di masjid. Siapa yang di masjid itu? Zaid di masjid ngapain dia? Kan? Keberadaannya di masjid itu ngapain? Siapa yang di masjid? Ngapain dia di masjid? Dengerin. Dengan pacul. Kenapa dengan pacul? Ya, dengan pacul saya ngaduk kopi misalnya, atau dengan pacul saya ngaduk semen, kan gitu kan? Ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa dengan menyebut nama Allah? Ya, saya makan. Paham? Dengan menyebut nama Bismillah baru minum. Nah, itu namanya ta'alluq. Ta'alluqnya itu mahdzuf. Bismillahi tawakkaltu. Bismillahi asyrabu. Bismillahi apalagi aktubu. Bismillahi aqra'u. Bismillahi akulu. Dengan menyebut nama Allah saya makan. Jadi dengan menyebutnya itu nempel sama keadaan saya makan. Saya makan sambil menyebut nama Allah. Paham? Paham enggak? Enggak. Hah? Paham? Jadi dihapus ta'alluqnya. Dengan pacul, paham itu dengan apa? Dengan pacul. Dengan pulpen. Kenapa dengan pulpen? Ada apa? Ada apa hubungan pulpen dengan apa nih hubungannya? Hubungannya dengan menulis, dengan menusuk, misalnya nusuk pakai pulpen, dengan menggambar, harus ada ta'alluqnya. Dengan pulpen, ngapain kamu dengan pulpen? Ya nulis, ya gambar. Dengan menyebut nama Allah, ngapain kamu dengan menyebut nama Allah? Ya baca. Bismillah, namanya ta'alluq.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Jadi bismillah atahassan. Ini dia hapus juga. Ta'aluknya bukan ke tawakal, ta'aluknya itu ke fi'il mahdzuf. Tawakal itu beda lagi. Tawakal itu 'ala Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an adilla aw udalla, dari tersesat dan disesatkan. Jadi saya berlindung dari tersesat dan disesatkan. Jadi meminta perlindungan Allah dari kesesatan. Sesat apaan? Ya, sesat di jalan kayak misalnya tersesat. Pernah gak ente tersesat? Pernah kan di jalan muter kena setan keder. Naik motor belok sini lagi ya. Itu namanya dol. Apa dol? Tersesat. Tersesat bisa secara makna, tersesat akal pikirannya, misalnya, wah, sesatnya orang, pikirannya maksudnya. Wah, sesatnya orang, nyasar maksudnya, dia nggak ketemu jalan pulang. Itu namanya tersesat. Supaya nggak tersesat ini baca Allahumma inni a'udzubika an adilla, aku berlindung supaya tidak tersesat, au udalla, atau disesatkan di tengah jalan. Iya, sering disesatin. Bang, mau kemana ini? Mau ke Parung atau ke sono? Katanya ke Parung, Bang. Nah, lupa saya. Itu namanya disesatkan. An adilla au udalla. Naik Grab misalnya mau ke Jakarta, muter. Bang, kok arah sini, Bang? Ini bisa, nah ini bisa lewat sini. Itu namanya disesat atau dihipnotis misalnya. Nas'alullah afwa. Jangan sampai dihipnotis. Di jalan tek hilang duitnya. Itu namanya disesat. Awazilla atau terpeleset. Au uzalla atau dipelesetin. Atau terpeleset atau dipelesetin. Azilla. Azilla au uzalla. Azilla itu mabni lil fa'il. Iya. Mabni lil maf'ulnya apa? Uzalla. Udah belajar ini juga? Belum belajar mabni lil fa'il, mabni lil maf'ul. Udah belajar belum? Udah. Nabila udah belum? Mabni lil fa'il, mabni lil maf'ul. Belum? Iya? Al-fa'il alladhi apa babul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Belum. Ya kan? Duriba Zaidin wa yudribu Zaidin wa yudribu Amrun wa yudribu Amrun. Belum. Nah, ini dia. Au azila atau terpeleset, au uzalla atau dipelesetin gitu. Au azlima atau menzolimi, au uzlama atau dizolimi. Bisa aja. Menzolimi orang. Ya, saya berlindung min syururi anfusina, dari keburukan diri saya sendiri. Min syururi anfusina. Di a'udzubika an azlima. Aku berlindung supaya enggak bikin zalim orang secara sengaja maupun enggak. Di jalan nabrak motor orang, jangan. Senggol mobil orang. Nasallallahu alaihi wasallam. Au azlima au uzlama, atau saya yang dizalimi. Di jalan tiba-tiba ada orang antar paket, digerebek polisi langsung. Ada paket ini nih. Pas terima datang polisi langsung, kan begitu sekarang. Iya. Ada orang di rumahnya, ada orang minjem jaket kehujanan, kan minjem jaket dong. Datang polisi. Coba diperiksa, ada sabuknya di kantongnya. Ini bukan punya saya, yang pakai siapa? Saya. Ya udah tangkap polisi. Gara-gara minjem jaket orang. Di dalamnya ada sabuknya, punya teman saya. Enggak, bukan ditangkap pokoknya. Polisi kan begitu modelnya. Banyak yang zalim. Ada yang benar, banyak juga yang zalim.
Ini punya teman saya belum megang apa-apaan, make udah langsung datang polisi. Emang udah diincer, udah diincer. Habis itu hilang, nggak ada kabar, nggak tahu dia apa dengan polisi. Itu namanya an awal lima awul. Nggak tahu polisi di mana, polisi di sana, di Bangladesh kali. Nah, di sini mah polisi baik-baik. Au ajhala au yujhala alayya, atau aku berbuat bodoh, au yujhala alayya, atau aku dibikin bodoh. Jadi aku nggak tahu apa yang wajib bagiku. Ya pokoknya begitulah. Intinya aku berlindung daripada kebodohan, daripada diperbodoh, berlindung dari kezoliman, daripada dizoli, dari kesesatan dan disesat. Ini baca nih sebelum keluar rumah, kita mau kemana-mana baca. Ayo bareng-bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Al-ashir an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa orang berkata, yakni maksudnya idza kharaja min baitihi, kalau dia keluar rumah. Siapa yang baca doa keluar rumah, gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Baca doa keluar rumah, keluar kelas, keluar masjid, keluar asrama, baca, keluar pondok, baca bismillah, naik motor, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, baru pencet starter. La haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepadamu. Serahin semua. Wala haula, tiada daya, wala quwwata, tiada kekuatan, illa billah, kecuali milik Allah. Yuqalu lahu, maka dikatakan baginya, hudita, kamu mendapat petunjuk, wa kufita, kamu dijaga, wa wuqita, dan kamu dijaga juga. Kufit itu dicukupkan, wa kufita dicukupkan, wa wuqita, dan kamu dijaga, dicukupkan dari kejahatan. Hudita, kamu mendapat petunjuk, wa kufita, dan kamu apa tadi? Dicukupkan, wa wuqita, dan kamu dilindungi atau dijaga. Wa tanaha, dan minggir, anhu, darinya siapa? Syaitan. Setan pada minggir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Minggir langsung setan, gak minggir tabrak langsung. Wa ghairuhum qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun gharib zada Abu Dawud fa yaqulu yani syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qadahu yawqu fi wuqi. Fa yaqulu, berkata, yakni maksudnya siapa yang berkata? Asyaitan, seekor setan. Enggak tahu setan ini seekor, seorang, sebuah, apa sebiji, apa siapa nggak tahu, sesosok itulah. Berkata sesosok setan li syaitanin, kepada setan yang lain, akhor, yang lain. Kaifa lakar birojulin, bagaimana kamu birojulin
dengan laki-laki, dengan seseorang lah ya, dengan seseorang qad hudiya, sudah diberi petunjuk, wa kufiya, dan sudah dicukupkan, wa wuqiya, dan sudah diberi perlindungan. Wuqiya mabni lil majhul, hudiya zaidun wa yuhda zaidun, duriba amrun wa yudrabu amrun, dumma awwaluhu wa futiha qabla akhirih. Kalau fi'il madhi mabni lil maf'ulnya dan dia sulasi, gimana? Dumma awwaluhu dibikin dhammah, huruf awalnya ba, awalnya dibikin dhammah, sebelum akhir dibikin kasroh, jadi ba. Doroba artinya memukul, duriba artinya dipukul. Begitu. Kutiba, apa artinya kutiba? Diwajib. Kataba menulis atau mewajibkan. Kataba yaktubu itu mabni lil fa'il, menulis atau mewajibkan. Kutiba diwajib, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagimu apa? Puasa. Kutiba fi'il madhi mabni lil majhul atau mabni lil maf'ul. Fa'ilnya enggak kelihatan. Paham itu? Duriba dipukul Zaid. Siapa yang mukul? Enggak tahu. Barangkali Anda ngomong nanti Anda dipukul juga, jadi Anda bikin mabni lil maf'ul, itu di antara faedah merubah fi'il mabni lil fa'il jadi fi'il mabni lil maf'ul. Contohnya kita duriba Zaidun, Zaid dipukul, siapa yang mukul? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Kan Anda kasih tahu Anda dipukul juga karena dia takut. Atau emang beneran nggak tahu, duriba Zaidun, Zaid dipukul, siapa yang mukul? Nggak tahu, nggak tahu beneran ini emang nggak tahu. Kalau nggak tahu, bilangnya doroba Amrun Zaidan, Zaid dipukul Amr, atau terbalik. Pokoknya begitu. Iya, itu. Ada juga karena buat sajaknya biar pas. Contohnya apa? Mangqabat sariratuhu humidat siratuhu. Mangqabat sariratuhu humidat siratuhu. Siapa orang yang dalamnya baik? Siapa orang yang dalamnya baik? Sarirah itu artinya perangai dalamnya, akhlaknya baik, memang hatinya baik. Mau dia sendirian baik, mau dia rame-rame baik, itu namanya sariroh. Diambil dari kalimat sir, rahasia. Mangqabat, siapa yang bagus sariratuhu dalamnya, jiwanya, sanubarinya, humidat siratuhu, maka dipuji tingkah lakunya. Orang jadi senang. Kenapa? Ya, karena dia baik. Baiknya bukan dari luarnya doang. Nah, itu diantara faedah mengubah fi'il mabni lil fa'il jadi fi'il mabni lil belajar entar. Al-hadi ashar, hadis ke-11, wa an sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala kana khawani ala ahli nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma yatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif fashakal muhtarif wa akhahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la'annaka turzaqu bih. Wa Tirmidzi bi isnad sahih ala syarh Muslim. Yahtarif yaktasif wa yatasabab. Hadis ke-11, hadis terakhir. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu,
Qala, beliau berkata, kana akhwani, ada dua orang saudara, ada abang lagi. Ala ahdi Nabi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana selawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma yadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang di antara mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar yahtarif, dan yang lainnya kerja, mungkin gembala kambing atau jualan. Iya, wal akhar yahtarif, apa yahtarif? Kerja, macul, ojek, lagi ya pokoknya kerja lah di kantor atau buka steam mobil, banyak kerja. Atau di PNS, jadi tentara, mungkin ada yang mau jadi tentara, atau ya macam-macam kerjaan banyak banget. Wal akhar yahtarif, fasyakal muhtarif, yang kerja ngadu. Kenapa? Kan dua orang sahabat nih, kan dua orang bersaudara. Yang satu ngaji sama Nabi kagak ngapa-ngapain, gak mau kerja. Kerjaannya ngaji. Ngaji nggak dapat duit. Siapa yang mau bayar orang ngaji? Ente mau ngaji sama aneh gak? Ntar aneh nggak ada untungnya secara duniawi. Ya, yang ada orang ngaji bayar dia. Aneh mau ngaji dong, aneh bayar ustadznya. Nggak ada orang ngaji dikasih duit sama ustadznya, jarang. Walaupun ada sih. Yang ada orang ngaji ngeluarin duit. Aneh mau ngaji nih, ntar ada kotak infak lewat, isi. Nanti ngaji kata mau duit. Buat apa? Buat biaya operasional. Kayak ente lagi ke masjid nih, misalnya mampir ke masjid orang. Lagi jalan naik motor, mau ngapain ke rumah teman, udah kencing, pom bensin masih jauh misalnya, adanya masjid, datang ke masjid, kencing, habis itu keluar lagi, bayar gak? Bayar lah, tahu diri, bayar, iya bayar, taruh situ 5.000, gede banget mau 5.000, ya, ini masjid loh, ini mau numpang kencing doang itu, nanti di SPBU aja 2.000, sekarang udah 3.000 lagi mahal. Iya. Masjid bayar. Ente walaupun nggak datang ke masjid ada kotak infak, taruh 2.000. Emang apa bahkan udah itu kan pakai listrik nih. Listrik kan pakai duit. Iya, ente wudu coba. Pakai air kan? Air mah punya Tuhan, listriknya. Kalau kagak ada mesin air, bisa ente ngeluarin air dari tanah. Bayar. Datang ke masjid mampir bayar. Infak. Ya adanya 2.000, 5.000. Kalau Jumat di mana nih? Ada masuk. Emang apa orang disediain wakaf, yang disediain buat orang-orang jamaah? Enggak bayar. Tahu di? Dia kalau ke parkiran aja bayar 2.000, atau kencing numpang toilet 2.000, buang air kecil 2.000, buang air besar 3.000, mandi 5.000. Lagi kencing bayar, nggak ada kembaliannya. Ya gimana dong? Yaudah, abang buang air besar aja, kok gak mau. Iya, dipaksa buang air besar. Saya maunya, saya cuma ini doang, buang air kecil doang. Tapi gak ada kembaliannya. Ya udah, sono cari. Ngajak banget dasar. Mulai ke Wali Songo, siapa yang ke Wali Songo? Iya, Zizi. Bayar kamar mandinya. Enggak kamar mandi ente. Wali Songo kan banyak kamar mandinya. Sunan ini, sunan itu. Kalau kamar mandi bayar langsung, tungguin. Kamar mandi itu 300, 20 zon 30. Bisnis kamar mandi, nggak apa-apa. Kalau bersih mah bagus.
Di tempat-tempat ziarah biasanya banyak kamar mandi. Banyak banget kamar mandi kalau ke Wali Songo, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel. Banyak banget kamar mandi bayar semua. 2.000. Iya, kalau kamar mandi masjid, Mbak. Aneh nggak wudhu bang, wudhu dari rumah, ente pakai kipas angin. Nggak tahu udah nyalain bang, ya udah bayar aja. Biasain. Sholat Jumat datang bawa dulu. Kalau di sini nggak ada kotak infaknya. Ini mah udah ada donaturnya. Makanya harus disyukuri, walaupun kagak ada kotak infak jalan hari Jumat, nggak ada pengumuman saldo masuk saldo keluar, harus disyukuri, bersihin, misalnya dirapihin, dipelin, di antara cara kita bayar. Kita bayar, bukan bayar sih, ya berterima kasih lah sama yang udah bangun masjid. Iya, jangan masalah deh. Kayak orang kagak punya apa tahu, kayak orang kagak ngaji. Badut biasanya, iya. Jakarta kan gitu banyak badut kan, banyak badut, ondel-ondel. Dia mau kamar mandi bingung, akhirnya ke masjid. Aneh pernah begitu. Makanya sekarang di Jakarta banyak masjid ditutup, dikunci. Kenapa? Banyak badut lewat. Banyak badut lewat. Kamar mandi nggak disiram, kamar mandi nggak bayar, kotor, nyeker dia. Nas'alul afwa. Nah, kasihan orang-orang kayak begitu. Memang kalau bisa sih jangan ditutup masjid. Sianan orang mau sholat. Ya, kita datang ke masjid bayar 2.000, kayak masukin kotak infaknya. Tentu. Wal akhar yahtarif, yang lainnya kerja fasyakal muhtarif. Yang tadi kan ngaji terus kerjaannya. Yang seorangnya lagi mungkin adiknya atau abangnya kerja. Fasyakal muhtarif, maka yang kerja ngadu, syaka yashku itu artinya ngadu. Akhahu, saudaranya, jadi ngaduin saudaranya. Mungkin adiknya kali ngaji terus, abangnya bukan nggak mau ngaji, ya nggak sempat ngaji, mungkin ngaji tapi nggak seintens adiknya atau ya saudaranya lah. Ngadu kepada siapa? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aneh kerja capek nih, adek-aneh di sini nih. Ngaji terus kerjanya, kagak bantuin aneh nyari duit. Zaman sekarang gitu kan, adanya mondok, abangnya kerja. Siapa yang ngasih duit? Abang. Atau kebalikannya, abangnya mondok, adanya kerja, deh kayak begitu. Jarang biasanya. Biasanya abangnya kerja buat biayain adeknya, banyak yang gitu. Kakaknya, omnya, banyak. Jadi ngadu, orang ngaji terus, aneh kerja capek. Maka apa kata beliau? Faqala la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi, la'allaka, bisa jadi kamu ini turzaqu. Turzaqu apa tadi? Fi'lun mudhari' mabni lil dhammah awalnya, fathah sebelum akhirnya. Kalau fi'il madhi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'il mudhari' dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di awalnya dikasih dhammah, sebelum akhir dikasih fathah. La'allaka, bisa jadi engkau turzaqu, diberi rezeki bihi, karena adek kamu ngaji. Paham? Bisa jadi itu abangnya, nggak tahu abang apa adek, intinya saudaranya, anggaplah abangnya. Bisa jadi abangnya kerja dapat duit banyak gara-gara biayain adeknya. Coba nggak ada yang dibiayain, misalnya adeknya udah nikah atau udah punya duit sendiri atau meninggal misalnya adeknya. Dia kerja kok nggak dapat duit ya? Dapat duitnya cuma bisa cukup buat sendiri doang. Kemarin aneh dapat duit kerja sebulan dapat 16 juta misalnya. Pas ada adek aneh, sekarang adek aneh udah aneh nggak biayain, tuh aneh cuma dapat 8 juta. Ya iyalah, Allah nggak bakal ketukar rezekinya, paham? Ini Allah nggak bakal
Tuker rezekinya. Emang Allah ngasih rezeki ade ente lewat ente. Jadi ada orang pernah, ini konsep rezekiannya pernah dengar ceritanya, lupa-lupa dikit, tapi ada berusaha ingat coba. Ada orang kerja, katanya karena pekaryawan baru gajinya kagak selesai, kagak full lah gitu. Misalnya gajinya 5 juta, ini cuma dikasih 4 juta. Ya udah dikerja dia. Pas kerja bagus, akhirnya gajinya naik 5 juta kan sebulan. Dia biasa aja. Kalau bilang terima kasih, nggak kesel, nggak marah, biasa aja. Kasih 4 juta diterima, kasih 5 juta diterima. Kerja bagus, kinerjanya bagus, pokoknya wah disiplin, nggak pernah terlambat. Satset, misalnya. Udah bertahun-tahun, apa kata bosnya? Ini bagus nih karyawan. Mendingan kita naikin gajinya. Jadi berapa? Jadi 10 juta. Kasih 10 juta, biasa aja dia. Kagak bilang terima kasih, kagak bilang apa, la salam wala kalam. Kagak pakai salam, nggak pakai kalam. Maksudnya kagak ngomong apa-apa udah. Udah 10 juta diterima. Paham? Paham nggak? Biasa. Akhirnya udah lama, ini orang kagak pernah terima kasih sama kita, ya udah kita naikin gajinya. Jadilah, ya udah nggak apa-apa, emang udah hak dia mungkin. Suatu hari dia nggak masuk, seminggu, akhirnya bosnya kesel, diturunin gajinya jadi 5 juta. Dia nggak marah juga, dia nggak marah, dia nggak protes, dia nggak komplain ke atasan, biasa aja 5 juta ya udah, berapa 5 juta. Biasa aja. Akhirnya bingung kan bos ini, bertahun-tahun gak naik-naik, udah segitu aja udah. Udah bingung, kenapa begini ya? Kita hanya dipanggil karyawan, sini dah. Kenapa Pak? Kemarin kamu gajinya saya naikin, kok kamu nggak terima kasih? Terus pas saya turunin gara-gara kamu nggak masuk kerja, kok kamu nggak marah, nggak komplain, nggak protes? Apa kata karyawannya? Kemarin pas gaji saya naik, anak saya lahir Pak. Anak saya lah, itu gaji kelebihannya itu buat anak saya. Saya ngapain terima kasih, orang bapak ngasih anak saya cuma lewat saya. Paham? Paham nggak? Anaknya lahiran kan, dapat 5 juta kan. Dia nggak bilang sama bosnya anak saya lahiran, dia nggak bilang. Cuma pas dikasih gaji lebih, pas banget anaknya lahir, dia naik, mungkin dapat promosi jabatan, dia naik jadi 10 juta. Nggak terima kasih, biasa aja, udah diterima sama dia. Pulang biasa, bertahun-tahun nggak masuk, seminggu 2 minggu, kemana nih orang? Diturunin gajinya jadi 5 juta lagi, dia nggak marah. Itu kenapa kamu nggak marah? Belum lama, pas bapak turunin gaji saya, pas saya nggak masuk, ibu saya meninggal. Ibu saya yang biasanya saya kasih nafkah, saya yang kerja buat ibu saya karena saya kesakitan mungkin, meninggal. Pas dikurangin, ya emang jatah ibu saya udah nggak ada berarti kan? Iya, ngapain saya marah? Paham? Ngapain saya marah? Itu yang 5 juta itu harusnya kan buat ibu saya. Sekarang yang bapak nggak kasih, ya orang ibu saya udah nggak ada. Paham? Itu konsep rezeki begitu. Kira-kira. Jadi rezeki yang ada sama kita aneh sekarang, gaji segini, dapat ini, kasih dari abi, dari pondok begini. Itu buat anak-anak udah. Memang kelihatannya aneh yang ngasih kan, wah bang enak misalnya. Atau orang-orang di luar sana anaknya 6, gajinya kok gede ya segini. Abang ipar kepala sekolah SDIT, SMP IT, wah gajinya, bayangin SMP IT yang ada IT-nya itu biasanya mahal-mahal, 30 juta, 20 juta, enak banget ya, anaknya banyak, 6 anaknya. Kalau keluar mobil tuh satu, lama banget, kadang-kadang ketinggalan anaknya, lagi naik mobil, bentar, absen 1, 2, siap, ketinggalan di lantai 2, lari langsung, abang ipar aneh. Anaknya 6 sekarang, lagi hamil lagi, 7 mau 7. Gajinya gede, emang. Aneh nggak tahu gaji berapa, kira-kira aja sih aneh gitu. Anaknya banyak soalnya, banyak banget. Sering ketinggalan anaknya. Siapa yang ada ya? Ini ada Zakiyah, ada Hafizah, ada Yasin. Yasin mana Yasin? Ada. Namanya Yasin, namanya Abdul Hamid ada. Oh, Salsabila, lihat. Salsabila ketinggalan, lagi tidur aja. Kadang-kadang lagi nangis. Dia udah tahu biasa ketinggalan dia, jadi biasa aja dia. Bete mukanya. Mak gue lupa mulu. Kadang-kadang ketinggalan di mobil, di lantai 2, kebanyakan anak dia.
Namanya Salsabil anak terakhir, bukan terakhir sih karena lagi hamil. Iya. Nah itu dia. Jadi nggak usah marah ngapain. Dapat duit ya udah, nggak dapat duit ya udah. Ini ceritanya ada orang biayain saudara, adiknya dibiayain. Apa kata Rasulullah SAW? La'alla turzaqu bihi, bisa jadi kamu dapat rezeki banyak itu karena kamu biayain adik kamu. Nanti adik kamu andaikan meninggal atau andaikan kamu nggak mau ngasih rezeki, ngasih nafkah adiknya lagi dah. Ya udah, saat itu juga Allah putus rezeki yang harusnya buat adik ente lewat ente diputus. Ya nggak usah marah harusnya kan? Nggak usah marah. Nah, adiknya dapat rezeki dari orang lain kayak. Jadi yang kita cari itu usahanya sebenarnya. Di situ dapat pahala. Kalau rezeki mah, kayak misalnya bangun pondok nih, pondok pesantren atau pondok masjid atau apapun itulah. Siapa yang mau ini, siapa yang mau itu, ente ngasih, itu cuma lewat doang. Sebenarnya itu bukan duit ente. Ini bukan duit ente ngasih ini. Harusnya mesti terima kasih sama saya. Enggak. Pesantren atau masjid atau apapun itu akan tetap terbangun walaupun bukan pakai duit ente. Walaupun pakai duit orang. Maka yang kita cari itu andil kita ada di situ, nama kita. Keluarin duit 10.000, 200.000 buat bangun pesantren, buat bangun masjid misalnya. Ente nggak infak juga bakal terus bangun kan pesantrennya kan? Bakal terus bangun. Ente infak itu duit bukan punya ente sebenarnya, emang buat masjid, buat pesan. La'allaka turzaqu bih. Jangan-jangan kamu diberi rezeki atau bisa jadi la'alla itu artinya litaraji wa tawakkul. Bisa jadi la'alla semoga atau jangan-jangan gitu. Turzaqu bih, kamu dapat rezeki bihi sebab adek kamu yang ngaji setiap hari, yang mondok sama saya sama Nabi. Jadi masing-masing udah. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih ala syarti Muslim, yahtarif yaktasib wa yatasabbab. Apa kalimat yahtarif? Yahtarif artinya yaktasib bekerja, wa yatasabbab mencari sebab kekayaan. Kerja, mau kaya ya kerja. Babun fil istiqamati, qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirt. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ane lupa disuruh habis isya ke Bang Ambo ya, bawa maqasid shalah. Soalnya ingat tadi jam 7:10. Bawa satrinya 1.